Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya, senang sekali saya Vina bisa menyapa pemirsa setia Padang TV di rumah di Masjid Raya Sumatera Barat yang begitu megah ini. Ya, sekarang sedang berlangsung tausiah untuk Kota Padang menjadi yang lebih baik bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Nah, sekarang kita di sini dapat pemirsa melihat di ujung sana ada ibu-ibu majelis taklim yang membacakan Asmaul Husna menjelang kedatangan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ke Masjid Raya Sumatera Barat ini. Banyaknya jemaah-jemaah yang mengikuti tausiah pada hari ini. Ya, pemirsa setia Padang TV, sekarang sudah datang Ustadz kesayangan kita, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yang akan memberikan tausiahnya pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanadzil Mulki wal Malakut, Subhanadzil Izzati wal Azamati wal Haibati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriyai wal Jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuh Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh, semuanya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. Senang ibu dipanggil bau. Begini, hanya sebuah sifat takdim, rasa hormat kepada beliau, baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad. Itu yang dimau nanti, itu yang dimau, itu yang mau didengar tadi. Kalau hanya diam saja, apa bedanya Muhammad itu dengan Muhammad yang sekarang dibawa jual parfum? Itu yang dimau. Allah saja bersalawat kepada Nabi. Silahkan mau pakai Sayyidina atau tidak, itu masing-masing punya hak untuk berpendapat. Tapi ketika nama beliau disebutkan, rasanya kok sangat pantas ketika kita menjawab dengan sekeras-kerasnya sebagai sebuah kampanye bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi, Rasul adalah Rasul. Tidak ada nama lain yang pantas disebutkan.
untuk dijawab, dimuliakan, dihormati kecuali beliau. Kan begitu ya? Betul nggak? Kenapa ketika menyebut nama si Anu begitu sangat semangatnya, tapi begitu mendengar nama Rasul Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, hanya sekedar lewatan saja. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk memberikan syafaat. Syafaat apa ya? Syafaat. Oh. 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 Syafaat itu apa? Pertolongan. Syafaatul uzma, nggak main-main. Kenapa disebut syafaatul uzma, pertolongan yang besar? Karena hari itu adalah hari yang sangat besar. Apa itu? Yaumul Mahsyar. Apa? Diteruskan. Oke, kita awal. Mungkin kalau dari awal, insyaallah ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wal علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mau lama apa sebentar? Nah, itu ibu senangnya lama-lama itu. Pak, mau lama apa sebentar? Kuat memang lama. Gak ada sejarahnya laki-laki kuat lama. Ini tergantung pikiran. Jadi mohon maaf lahir batin, begitu mendengar nama beliau, itu ya terserah mau dengan zahar dikeraskan suaranya atau sir, hanya hati saja, tapi minimal telinga sendiri mendengar. Tapi menurut saya yang bodoh, yang tolol, yang goblok ini dalam situasi seperti ini perlu yang namanya syiar. Syiar itu punya niat untuk bisa didengarkan kepada orang lain, dan syiar itu punya niat untuk bisa mengajarkan kepada siapa? Anak-anak kita, orang-orang yang belum faham. Jelas ya? Kan itu sebetulnya. Jadi begitu dengan nama Muhammad, kemudian dijawab sallallahu alaihi wasallam, dikeraskan. Tujuannya itu mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Muhammad yang disebut yang sekarang ini bukan Muhammad biasa, tapi Muhammad yang luar biasa. Jelas ya? Jelas? Faham? Baik, karena sudah jelas dan faham,
sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Jelas? Paham? Lima menit lagi. Ya Allah, terima kasih ya. Terima kasih kita pertama pastinya kepada Allah. Dan terima kasihnya kita tidak hanya lahir tapi juga batin. Karena memang ibadah menuntut perilaku lahir dan batin. Belajar mengenal Allah adalah hal yang paling utama, yang wajib untuk dilakukan. Karena kalau tidak bahaya. Begitu banyak orang yang memiliki sesuatu tapi dia tidak tahu manfaatnya, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya. Banyak. Begitu juga kepada Allah. Ini masjid luar biasa besar. Tadi saya dengar sanggup menampung 65.000. Iya, itu kalau semua jamaahnya datang. Perkaranya kalau tidak ada yang datang, bagaimana? Subuh misalnya, alhamdulillah dipenuhi dengan nyamuk dan saudara-saudara. Alhamdulillah. Tapi ini adalah sebuah usaha syiar. Oh, ya. Lagi-lagi adalah syiar. Untuk apa itu masjid dibuat besar-besar? Di situ terlihat keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Di situ terlihat kegagahan Allah yang maha gagah. Di situ terlihat kehebatan Allah yang maha hebat. Sampai-sampai manusia membuat rumah ibadah seperti ini. Hanya apa? Hanya karena semata-mata untuk mau melakukan satu penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Bu, ibu, ibu tahu berapa lama lagi hidup di dunia? Hah? Mau nanti malam pulang? Hah? Gak apa-apa. Yakin lo? Cius? Ini apa? Wow. Ini mohon maaf lahir batin. Yang datang ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Jeffrey ini hanya ketolong sudah dipanggil ustadz sama orang, jadi kelihatannya orang benar. Iya kan? Saya juga nggak ngerti awalnya dari mana itu sejarah, tiba-tiba saya dipanggil ustadz. Saya juga tidak tahu, nggak ngerti, nggak paham. Tahu-tahu dipanggil ustadz. Aduh, itulah Allah dengan segudang rahasia. Ya, Allah dengan segudang. Tapi apakah untuk masuk dalam keridhaan Allah harus jadi ustaz? Tidak. Betapa repotnya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah harus jadi seorang ustaz dulu. Kita ini bukan bekerja di sebuah perusahaan yang standarnya harus S1, bukan. Gitu ya. Untuk menjadi pegawai negeri golongan yang paling rendah, ijazahnya apa? SMA ya? SMA ya? Betul SMA. Kalau SMA jabatannya apa biasanya?
Tanya beliau aja anggota dewan. Untuk menjadi pejabat eselon itu harus apa minimal, Pak? Jawaban beliau cuma senyum saja. Tapi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah tidak perlu ijazah SMA, tidak perlu D3, tidak perlu S1, S2, profesor, doktor. Tidak perlu untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tidak harus jadi itu semua. Itu hanya perkara di hadapan manusia dengan manusia, bukan manusia dengan Allah Subhanahu. Kemarin saya ngobrol seperti ini di Kejaksaan Agung di Blok M. Pak Jaksanya, beliau sudah pensiun 4 tahun, tiba-tiba ditarik lagi. Aneh nggak? Orang sudah pensiun ditarik lagi, disuruh bekerja lagi. Berarti kan tidak ada yang berkualitas orang-orang yang ada. Sampai-sampai yang sudah pensiun dipanggil lagi. Betul kan? Itu kan? Itu urusan siapa? Urusannya siapa? Kalau bicara hukum dunia yang sudah pensiun, mohon maaf lahir batin, tapi ini Allah yang punya kuasa. Sudah pensiun 4 tahun, bisa bekerja lagi, diminta untuk menjadi kepala jaksa. Ini siapa punya urusan? Tabarakalladzi Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, yang di tangannya segala macam bentuk kekuasaan, dan Dia Allah, dan Dia Allah, Allah Rabbul Izzah, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Allahu Rabbi anta ya Rabbi, Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Semua Allahu Rabbi anta ya Rabbi, Allahu Rabbi anta ya Rabbi. Lagi Allahu Rabbi anta ya Rabbi, 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 Allahu Rabbi anta ya Rabbi.
Allah saja. Ya, Allah sudah alamatnya nggak usah kemana-mana kecuali kepada Allah saja.